Selanjutnya tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Attos, sarjana hukum. Sekaligus nanti kami mohon kiranya dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Al-Habib kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, asatidatul ajilla wa masyayikhul qurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah, yang saya hormati serta ta'zimi seluruh para tuan guru yang hadir khususnya pada pagi hari ini, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu karena takut salah, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita doakan para tuan guru kita sekota Samarinda, se-Kalimantan Timur, se-Republik Indonesia, dan khususnya yang hadir bersama dengan kita panjang umur, sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang banyak, sugih semuanya, amin ya Rabban. Wah, kalau bab sugih ini semangat, amin ya. Dan juga yang saya hormati serta saya apresiasi para sesepuh barang tentunya ini, yang dimana mereka semuanya itu orang-orang sibuk dengan aktivitasnya, akan tetapi demi menjalin silaturahmi, demi untuk memakmurkan masjid, demi untuk menuangkan cintanya mereka terhadap Rasulullah SAW, sehingga mereka dapat meluangkan waktunya untuk berhadir bersama-sama dengan kita, membaur dengan masyarakat
dengan para tamu undangan, dengan anak-anak, semuanya menjadi satu padu yang semoga kita doakan para sesepuh kita ini sehat walafiat, selalu dicintai oleh istrinya, dan selalu menjadi keluarganya bertambah sakinah mawaddah warahmah, dan anak cucu cicitnya kita doakan di sini semoga menjadi anak cucu cicit yang soleh solehah. Begitu juga saya apresiasi dengan jajaran panitia yang sekali lagi mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu dari A sampai Z. Semoga semua perjuangannya, mungkin sampai tetesan keringatnya, bahkan pemikirannya supaya acara ini sukses, semoga itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amunnya lalakian dengan bidadari yang banyak di sorga, amunnya bebinian dengan bidadara yang seikung aja. Jangan banyak-banyak. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga saya banggakan imam besar Masjid Al-Khudri, berikut Bilal, muadzin dan jamaah solat 5 waktunya barang tentu. Berikut juga yang saya hormati MC kita tadi yang yang semangat ya menyampaikan sambutannya, menyampaikan himbauan-himbauannya. Kita doakan MC kita selalu diberikan kesuksesan dunia akhirat. Begitu juga kepada yang membaca Al-Quran, Masya Allah, Ustadz kita yang suaranya sangat dan amat merdu sekali, sampai sedikit saya teguring tadi. Artinya saking nyamannya berarti itu. Karena tadi mulai jam 3 saya ini sudah bangun membaca maulid Nabi. Karena bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi momen yang sangat berharga ini saya tidak sia-siakan. Jadi saya kumpulkan kru-kru saya bangunkan mereka jam 2:30, saya kumpulkan mereka jam 3, saya baca pujian-pujian, syair-syair, sholawatan kepada Nabi Muhammad sampai dengan waktu subuh, sholat subuh berjamaah. Pagi tadi sudah menghadiri acara pernikahan. Ya, kebetulan saya tidak jadi pengantin. Karena mungkin kalau jadi pengantin saya tidak hadir ke sini ya. Saya cuma hadir saja daripada kata saya lawas menghadiri pengantin handak lagi. Ya handak kan gak ada apa-apa ya. Ya akhirnya sudah saya tinggalkan aja di sana. Saya nyaman melihat wajah-wajah orang tua di sini, Masya Allah. Ini wajah-wajah ahli sorga, Pak. Termasuk pian juga. Amin, mudah-mudahan seberataannya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Sampai pada saat ini alhamdulillah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, saya dan antum semuanya. Ya, mudah-mudahan kesehatan ini tidak sebatas hari ini ya, akan tetapi seterusnya. Ya, untuk apa kita sehat? Untuk supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya apresiasi ini anak-anak Irma ada di sini. Tadi yang selaman dengan saya kecil-kecil kenal dengan saya, Habib yang punya pondok pesantren ya. Yang malam Jumat pengajiannya ya. Yang istrinya satu ya katanya. Aduh, Masya Allah anak kita ini ya, luar biasa sampai sedetil itu tuh. Luar biasa ya anak-anak di sini. Luar biasa sampai ada yang tahu gitu dengan majlis saya, pesantren saya. Masya Allah, saya doakan tuh anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses, anak-anak yang berjaya nantinya menjadi penerus perjuangan ulama-ulama kita untuk bagian lingkungan Masjid Al-Khudri ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati kepada para tamu undangan. Di sini ada banyak pengurus masjid hadir bersama-sama dengan kita, Masya Allah, ini luar biasa. Ada dari pengurus masjid, jami',
Al-Muhajirin. Masya Allah Bapak Haji Darman ya. Kemudian dari Langgar Al-Hikmah dan yang lain sebagainya tadi disebutkan sama MC kita. Masya Allah, saya terima kasih kepada antum semua sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa saya, langkah-langkah antum dari masing-masing tempat menuju tempat yang mulia ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihitung dengan nilai ibadah, dan sehingga dengan nilai-nilai ibadah yang sudah antum kumpulkan pahalanya sebanyak-banyak mungkin itu jadi penyebab keselamatan antum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terlebih saya apresiasi ini pasukan jilbab sigar ini. Pasukan jilbab lemon. Wah, kompak ini kayaknya nih. Luar biasa ini. Ibu-ibu kita ini ya semangat terus di mana ada peringatan Maulid pasti tidak tertinggal yang ngarannya ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu-ibu saya nyatakan majelis taklim di Samarinda sunyi. Karena kebanyakan peminatnya ibu-ibu dan mendominasi. Ya, luar biasa mendominasi ibu-ibu ini. Ya, di mana-mana setiap pengajian Maulid Nabi saya hadiri pasti ya kebanyakan yang hadir itu adalah ibu-ibu, Pak. Makanya saya yakinkan ibu-ibu ini paling banyak nanti di sorga. Dan saya yakinkan juga bapak-bapak paling banyak istrinya di sorga. Ya, kalau ibu-ibunya banyak di sorga lebih banyak dari bapak-bapak, berarti jatah bapaknya bertambah. Masya Allah, luar biasa. Para bunda kita doakan semoga min ahlil jannah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Senang saya melihat wajah ibu-ibu yang bungas-bungas bahari ini. Aduh, sudah senang-senang udah baper. Wih, bungas-bungas aku buat bahari. Tapi saya yakinkan saat sekarang ini juga tetap masih bungas ibu-ibu ini, menjadi idola suaminya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ini ada yang belum disebutkan nih, Bapak Ketua RT ada nggak hadir? Hah? Ada. Mana Bapak Ketua RT? Di belakang. Woi, tawadu berarti, mudah-mudahan jadi lurah. Pak Lurahnya hadir? Anda jadi. Mudah-mudahan jadi camat. Calon mati. Kita semuanya camat insya Allah. Ya, aparatur pemerintah semuanya, Polri, TNI semuanya kita ucapkan banyak terima kasih kepada mereka sekalipun tidak hadir ya, atau diwakili oleh pejabat yang paling bawah yaitu Bapak Ketua RT. Kita doakan semoga mulai daripada pejabat yang paling bawah sampai pejabat yang paling tinggi sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur terlebih dahulu selalu dan selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas apa? Atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Kian banyak sekali. Dari saking banyaknya menunjukkan kelemahan kita, kita tidak sanggup menghitungnya. Ya, yang sudah kita terima, belum lagi yang belum kita terima, belum lagi yang sedang OTW sampai dengan kita. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah tidak menuntut kita untuk menghitungnya kan karunia tersebut. Ya, karena tahu Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak bakalan terhitung. Maka hanya Allah meminta kepada kita untuk mensyukurinya saja. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Bisa duduk, alhamdulillah. Bisa berkumpul, alhamdulillah. Bisa minum nantinya, alhamdulillah. Bisa berkudak, tahu berkudak, Bu? Enggak berkudak. Berfoto, ya alhamdulillah. Alhamdulillah juga pokoknya. Bisa berselfie, alhamdulillah. Pokoknya ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? La in syakartum la azidannakum.
Tuh, di situ ada kalimat la azidannakum, pasti akan aku tambah dan aku sempurnakan nikmatnya. Ya, kalau kita sekarang sudah merasa Masya Allah sempurna pemberian dari Allah, Allah dengan zat yang maha kuasanya itu akan menambah lebih sempurna lagi nikmatnya diberikan kepada kita. Ya, dan kita merasakan dengan nikmat inilah bisa beribadah. Dengan nikmat dari Allah inilah bisa datang ke sini, bisa melaksanakan sholat nanti, sholat fardu zuhur, bisa hadir maulid di mana-mana termasuk pada pagi hari ini. Ini diantara manfaat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Kalau kita terus mengucapkan alhamdulillah, artinya berterima kasih kepada Allah, itu Allah akan terus sempurnakan nikmatnya. Sehingga begitu ada kebaikan-kebaikan di tempat yang lain, ya kita akan dibimbing oleh Allah untuk bisa menghadiri tempat-tempat tersebut. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat, bermartabat, selalu dibimbing, di mana ada kebaikan-kebaikan digiring oleh Allah untuk bisa ikut serta mendapatkan dan melakukan kebaikan tersebut, termasuk pada hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam teratur, tercurah, teriring, dan kita sampaikan kepada junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia ini, di dunia yang fana sampai nanti di akhirat yang kekal abadi. Tetap pemimpin kita, tidak bisa kita rubah. Yang hakiki, yang sesungguhnya, yang memimpin kita sebujur-bujurnya, ya, bimbingan, pimpinan untuk kita, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut keluarga besar beliau, dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya. Tiada lain diantaranya kita semuanya yang di sini, dan regenerasi kita insyaallah berlanjut ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kembali kepada pembahasan, di mana hari ini hari apa ini? Hari Sabtu, tepatnya dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Masehinya tanggal berapa ini? Tanggal 8 Oktober 2022 Masehi dan 1444 Hijriah. Kita sama-sama memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mengetahui dan kita yakini, serta kita yakin seterusnya, kenapa harus memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang tentunya, ya, hasil daripada kajian-kajian kita itu ada menghasilkan sebuah dalil, ya, dalil untuk supaya kita itu yakin bahwasanya acara seperti ini acara yang bernuansakan ibadah, acara yang bernilaikan ibadah, acara yang bisa mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, acara yang bisa menambah dan memupuk mahabbah kita kepada Allah dan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang tentu acara seperti ini ada unsur mutabaah, ya. Mutabaah kepada siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pencetus sunnah-sunnahnya, ya, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, seperti puasa di hari Senayan, bukan hari Senin, Bu. Puasa hari Senin, bukan Senayan. Puasa di hari Senin, ya. Rasulullah SAW orang yang pertama melaksanakan puasa di hari Senin. Yang maaf, Haji Dirman ini sampai wayah ini puasa terus setiap hari Senin, kecuali hari Sabtu hari ini kada puasa. Iya, rugi katanya kalau puasa lebih baik, karena banyak hidangan nyaman-nyaman di situ. Iya. Sampai hari ini
sampai detik ini banyak orang-orang yang berpuasa di hari Senin. Orang yang pertama puasa di hari Senin itu adalah Rasulullah. Dan karena itu belum pernah terjadi sebelumnya, Rasulullah melakukannya, barang tentu akan menimbulkan pertanyaan. Ditanyalah oleh orang-orang sekitar Rasul SAW atas kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Nabi kita Muhammad SAW, apa jawab Nabi? Dengan sangat dan amat relatif singkat. Ujar Rasul SAW, "Dzakal yaum wulidtu fihi." Itu saja jawabannya Rasulullah. Ketika kenapa puasa hari Senin? Kenapa kok ini belum pernah ada? Ya, antum puasa ini pasti ada sesuatu. Ada apa nih? Ada apa? Kata Rasulullah, "Dzakal yaum wulidtu fihi." Ini singkat sekali. Ujar Rasulullah, "Ikam pengen tahu hari Senayan itu kenapa aku berpuasa? Karena di hari itu aku dilahirkan." Oh, di hari Senin aku dilahir. Karena Rasulullah memang dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jam berapa Rasulullah dilahirkan? Mohon maaf, air minum saya, mohon maaf ya. Ya. Jam berapa Rasulullah dilahirkan hari Seninnya? Ya, hari Seninnya Rasulullah dilahirkan sekitar jam 4. Ya, bukan pasti ya, sekitar jam 4 menjelang subuh. Karena dalam sejarah itu disebutkan menjelang subuh itu Rasulullah dilahirkan. Allahu Akbar. Makanya masih kadap. Tahu kadap? Gelap. Gelap, tahu gelap? Kadap. Jadi masih gelap kai. Iya, masih kadap. Namanya jam 4 itu, tadi ulun jam 3, kadap benar. Iya, jam 4, setumat lagi dari jam 4 itu kan subuh. Masya Allah, itu Rasulullah dilahirkan. Tepatnya 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ini bersejarah sekali. Dan hari Senin ini sangat dan amat bersejarah sekali. Sampai sebagian ulama mempresentasikan bahwasanya hari yang terbaik itu sebenarnya hari Senin. Hari Senin itu hari yang sangat dan amat baik. Karena apa? Karena lahirnya Rasulullah SAW di hari Senin. Kalau tidak lahir Rasul SAW, maka hari itu tidak ada. Betul, betul. Kalau tidak ada lahirnya Rasulullah, hari tidak bakalan ada. Iya. Hari itu lahir karena lahirnya Sayyiduna Muhammad SAW. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni." Ya, beritahu kepada aku wahai Rasulullah SAW. Ya. Ciptaan Allah yang pertama kali itu apa? Oh, ciptaan Allah yang pertama kali itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul SAW, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nur nabiyyika Muhammad." Allah sebelum menciptakan segala sesuatunya termasuk hari, sudah menciptakan terlebih dahulu cahaya nabimu. Ini Rasulullah yang menyampaikan, cahaya nabimu Muhammad SAW. Baru yang lain-lainnya Allah ciptakan. Ya. Secara nur, kalau secara fisik ya Rasulullah SAW jauh setelah Nabi Allah Ibrahim, setelah Nabi Allah Ismail alaihi salam, keturunan daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam, bukan dari keturunan Nabi Allah Ishak, ding sanaknya Nabi Allah Ismail. Yahudi itu berketurunan dari Nabi Allah Ishak. Ya, Rasulullah SAW berketurunan, lanjutannya keturunannya itu larinya kemana? Kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masya Allah. Ya, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, ya menjelang waktu fajar, waktu subuh lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sedikit ya di 12 Rabiul Awal menjelang waktu subuh itu yang mengadakan peringatan Maulid, karena pada dasarnya ya sesungguhnya yang paling tepat itu ya pada saat itu gitu.
Ya, di pagi harinya itu luar biasa. Maka dinyatakan di situ yang menyatakan pasti akurat ini karena dia sebagai statusnya bidannya Rasulullah SAW. Nah ini saya mau tanya kepada ibu-ibu, ya mungkin ada juga dokter di sini atau bidan, siapa bidannya Rasulullah SAW? Nah ini kalau hanya ada bidan-bidan kan ini sesama satu profesi nih. Satu profesi. Saya tanya, ada nggak yang tahu siapa bidannya Rasulullah SAW? Bu, yang bisa jawab Bu, saya kasih lemon Bu. Di sini ada lemon, sama warnanya dengan jilbab Bu. Siapa? Ibu Siti Ramlah itu orang beli bis gue. Semalam hanya beli umroh dengan ulun. Aduh Siti Ramlah aja. Memang terkenal Bang bidan Ramlah ini. Ini lebih terkenal lagi nih. Ada yang tahu nggak nih? Ya, siapa bidan yang membidani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tahu tentang Rasulullah, bagaimana ketika lahirnya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat lahir, apa yang terjadi dengan Rasulullah ketika dilahirkan, apa yang terjadi dengan mamanya Rasulullah Aminatul Zuhriyah ketika melahirkan. Ini yang tahu, kunci intinya adalah bidannya, karena yang menyaksikan. Nih, ada yang tahu ini? Ini buat bidan-bidan ini, biar tahu nih harus belajar nih. Harus ada penelitian khusus nih, biar ada sanadnya bidannya ini. Oh, saya jadi bidan, sanadnya kepada bidannya Rasulullah. Nah, itu. Masya Allah. Ada yang tahu nih anak-anak? Anak-anak, mamahnya aja kada tahu, apalagi anaknya. Masya Allah. Tahu Abdurrahman bin Auf tahu? Tahu? Iya aja, kenalan di mana? Aduh, Masya Allah. Namanya Ummu Syafah, bunda daripada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW, yang menjadi sahabat Nabi. Nah, nama mamahnya Ummu Syafah. Catat Bu, nanti ibu bisa bertanya lagi kepada orang lain. Ayo, siapa bidannya Rasulullah? Iya, Ummu Syafah itu yang menyaksikan, yang membidani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada menjelang subuh tadi itu. Jadi ujar beliau nih, ujar bidannya. Nih kita kan percaya aja kalau bidannya ngomong, kalau yang lain yang ngomong kan nggak menyaksikan. Ini bidannya atau mamahnya, karena itu yang bersentuhan langsung. Ya, ujar Ummu Syafah, aku menyaksikan ketika Muhammad itu lahir, kadab tadi itu menjadi tarang. Oh, ini diantara keajaibannya. Kadab kan, ujar Kai tadi itu jam 4 aja kadab. Iya, jam 5 aja masih kadab. Masih gelap gulita itu jam 4, apalagi di sana. Dan zaman dulu belum ada namanya listrik, PLN itu belum ada. Bid'ah itu sebenarnya. Tapi bid'ah nyaman. Ya, kalau udah ada, kalau tidak ada PLN, tidak ada setrum, ngalih HP kada kawa benyala. Bujur. Masya Allah. Ini nih, coba bayangkan. Ya. Ujar Ummu Syafah, tarang. Demi Allah aku menyaksikan. Langsung bangkit ulun. Lu sebutnya kada biasa aja berkursi nih. Masih anom ulun kan. Karena ini fasilitas, kalau tidak dimanfaatkan kan sayang. Ya. Jadi kayak apa namanya, ujar beliau nih Ummu Syafah, aku menyaksikan ya tarangnya suasana pada saat itu. Seperti pada jam 7, jam 8 begitu. Tarang benar. Sampai-sampai istana-istana bahkan di luar negeri. Bukan di luar daerah lagi, di luar negeri dari Makkah. Coba pian mindsetnya sekarang. Ya, hidupkan dari Makkah sampai ke Palestina, ke negeri Syam, itu kan jauh kayak. Jauh Mekah, kota Mekah ke Palestina atau ke negeri Syam. Itu jauh sekali, dilihat nggak bisa, dikeker juga nggak kelihatan. Ya, pakai teropong itu nggak kelihatan. Tapi ketika lahirnya Rasulullah, ini diantara keagungannya Nabi Muhammad. Ya, hadisnya mutawatir.
disepakati oleh semua para ulama muhaddisin. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah itu disampaikan, termasuk Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Profesor Dr. Sayyid Alwi Shihabuddin itu mengarang kitab ya tentang keabsahannya apa yang menjadi statementnya Ummu Syafa tadi itu. Bayangkan istana-istana Kisra yang ada di Syam pada saat itu, masa-masa jayanya kerajaan-kerajaan, itu istana-istana yang menjulang tinggi terlihat dari kota Mekah dengan jelasnya. Allahu Akbar. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad. Dan pada saat itu musim peciklik, musim krisis global, krisis multidimensi, krisis segala macam krisis, ekonomi, pangan, macam-macam. Jangankan manusia pada kering, kurus, binatang-binatang saja kehabisan banyu, kehabisan rumput-rumput, pada kurus. Umpat kurus juga binatang ini. Bukan kucing kurus di atas papan, bukan. Iya. Ini ya Allah, kurus-kurus, termasuk yang menjadi saksi ya dan akan dimintai persaksiannya besok dan akan memberikan persaksiannya kepada Allah, itu himarnya Halimatus Sa'diyah yang menyaksikan ya, yang menyaksikan keajaibannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga merasakan dampak daripada krisis global tadi itu Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah itu sampai-sampai dari Bani Sa'ad, jauh kampung Banar, ya, kampung, bahasa Inggrisnya deso tuh, kampung Banar alias deso bin dusun. Jadi ada kampung, deso, dusun. Nah itu susunannya kan begitu. Artinya kampung Banar. Kalau kampung Banar itu berarti paling ujung. Masya Allah. Itu Bani Sa'ad. Ada Bani Sa'ad. Komunitas kampung disebut dengan Bani Sa'ad. Ya, di situ hidup dengan serba kekurangan. Mereka datang ke kota Mekah untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Di antaranya Halimatus Sa'diyah, orang yang memberikan ASI kepada Nabi Muhammad setelah mamanya Aminatus Zuhriyah memberikan ASI. Karena memang orang-orang dulu itu kebiasaannya, orang-orang zaman jahiliyah, zaman dulu ya, mereka itu mencari nafkahnya itu diantaranya datang ke kota untuk mencari anak susu. Karena mereka orang-orang kota nih, orang-orang apa namanya, birokrasi, bahasa kita nih, orang-orang eksklusif, orang-orang yang berpangkat, mempunyai jabatan, mencari mama-mama susu itu dari kampung. Ya, bukan mama-mama yang dijadikan kedua ketiga, bukan. Ya, ini mama susu. Untuk menyusui anaknya itu dicarikan dari kampung. Karena apa? Dia punya pemikiran dan keyakinan dari kampung ini memang serba asri. Makanannya asli, minumannya asli, diproduksi dengan dia sendiri. Tidak ada indikasi haramnya, itu tidak ada. Dari mana itu? Karena memang dia bercocok tanam sendiri. Jadi akan menghasilkan ASI yang memberikan kecerdasan kepada si anak. Nah itu. Jadi kebiasaan ini berjalan terus sampai ketika Halimatus Sa'diyah datang dari Bani Sa'ad. Karena memang musim susah, peceklik. Nah di sini kita bisa menggarisbawahi bagaimana Sayyidina Muhammad SAW betul-betul di dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa gembira, membawa senang, membawa kebahagiaan bagi alam semesta ini, menghilangkan segala kesusahan, menghilangkan segala kesulitan. Ya, dampak musim peceklik tadi itu hilang seketika ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Ummu Syafa, aku menyaksikan ketika lahirnya Rasulullah SAW atau lahirnya Muhammad, karena pada saat itu kan masih belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Nah ini Muhammad ketika lahir, ini beliau jar Ummu Syafa ini langsung sujud. Ini anak ajaib luar biasa.
Adakah anak kita lahir langsung sujud? Kadang-kadang. Nah, langsung bertasbih, sajidan, hamidan, syakiran, melambangkan syukur. Orang sujud kan syukur. Syukur kepada Allah nih lambangnya. Ya, artinya filosofnya apa orang sujud itu? Syukur kepada Allah bahwasanya kita memang hambanya yang lemah, yang dhaif, hanya Engkau ya Allah yang kuat, yang gagah, yang perkasa dan yang memberikan suplemen kekuatan kepada kita. Nah, itu hakikatnya. Ya, subhanallah, sujud Rasulullah SAW. Yang kedua, keajaibannya lagi, itu Rasulullah ketika setelah lahir, ya, lahir langsung sujud begitu, terbentang begini, ya, terlentang, kemudian seluruh jari jemarinya dikepalkan begini kecuali telunjuknya. Telunjuknya berputar-putar. Ini masih bayi berlahir, nah berputar-putar kayak ini. Nah, terkadang kita dapatkan yang telunjuk model begini kalau sholat. Ada beberapa orang sembahyang, nah kayak ini, nah, berputar-putar. Ada yang kayak, nah. Telunjuknya begini-begini. Memang ada madhab selain daripada Imam Syafi'i yang membolehkan. Ya, bukan madhab Syafi'i, madhab selain daripada Imam Syafi'i yang membolehkan. Itu pun bukan begini-begini. Ya, tapi mengukir Allah. Nah, itu mana? Namun kita kada tahu, wah, putar-putar. Ya, goyang-goyangan. Ya, melihat yang dihiganya begini, nah dia lebih kancang lagi gini. Nah, la ilaha illallah. Ini Rasulullah begini. Ini Ummu Syafa bingung, ada apa ini anak kok tangannya, jari-jari gini, jemarinya semuanya mengepal begini kecuali sebuting syababah, telunjuknya. Subhanallah. Isyarat apa ini? Ternyata beliau keluar. Begitu melihat keluar ke atas sana, ternyata Rasulullah itu mengumpulkan awan-awan. Kan tadi terlihat apa? Terlihat tarang. Kadab tadi itu menjadi terlihat tarang alias terang. Terang bin terang. Nah, dikumpul dari pojok sana, buncu sana, pinggiran sana, dikumpulkan. Karena musim paceklik, tidak ada hujan bertahun-tahun ini. Waduh, berdampak sekali dengan masyarakat. Nah, terkumpullah awan-awan tadi itu. Dari barat, timur, utara, selatan terkumpul, kemudian menjadi satu dan kemudian mendung. Setelah mendung kemudian turun sallu ala Muhammad. Langsung hujan. Senang semuanya. Ya, senang alam semesta, gembira, ria, senang. Kenapa? Ini yang membawa rahmat sudah tiba. Ulidal huda fal kainatu diya'u waqfamuz zaman tabassumu wasana'u. Tabassum wasana, alam semesta ikut tabassum, senyum, gembira, riang, senang, bahagia macam pian. Berisi anak hanya 1 tahun, kemudian diolah apa? Ulang tahun. Ya, bikin acara ulang tahun. Kan bahagia pian. Ini anakku, masya Allah, bikin makanan, bikin minuman, didekor dengan mewah dan lain sebagainya untuk menuangkan kegembiraannya. Ini anak ulang tahun pertama. Alam semesta gembira, senang dengan lahirnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak? Karena inilah rahmat Allah yang sudah nyata. Hadirnya Rasulullah ini akan menebarkan kasih sayang, akan menebarkan rahmat bagi alam semesta ini. Mereka akan mendapatkan dampak positifnya dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Dan menunjukkan, ya, akan ada power, ada kekuatan iman di situ, ada kekuatan agama di situ, di mana, ya, berhala-berhala yang kokoh-kokoh seperti Lata, Uzza, Hubal, ya, dan lain sebagainya, ngarannya itu langsung berjatuhan.
Iya, di Paris, mungkin Paris itu apa sekarangnya? Irannya. Iya, Paris itu yang ada api yang disembah 1000 tahun, tidak pernah padam karena memang dijaga. Salah satu penjaganya itu ayahanda daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ayahnya itu tukang jaga api yang konon dalam sejarah dinyatakan 1000 tahun belum pernah pajah. Karena memang dijaga. Begitu lahirnya Rasulullah, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung pajah. Allah. Sungai Buhairo yang disembah-sembah kayak Sungai Gangga di Malaysia itu Sungai Gangga. Di mana? Di India ada Sungai Gangga, disembah-sembah macam-macam. Iya, justru sungai yang dijadikan sembahan mereka jahiliyah zaman dulu itu menjadi karing. Coba bayangkan. Iya, berhala-berhala berguguran. Api yang disembah mati. Justru alam semesta menjadi semuringah bahagia menyambut lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, ini salah satu keajaiban. Kemudian Ummu Syafah menyaksikan, dan ini diabadikan dalam bacaan kitab Maulid, termasuk di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Disebutkan ketika lahirnya Rasulullah itu sudah makhtunan, makhulan, maktu asurrah, sudah terhitan, jadi suci. Rasulullah itu tidak bawa najis. Dan mamahnya ketika lahir itu tidak merasa la tashku minhu alaman wala ilala, tidak merasa ada sakit mengandung. Sudah 9 bulan. Allah, kalau kita membayangkan ya, ibu-ibu yang hamil 9 bulan itu, ya Allah, kesian. Masuk pintu perutnya duluan. Allah, belum lagi kalau tidur, Pak. Bapak kita mah nggak merasakan kan, Haji Darman? Merasakan hamil? Nggak merasakan. Ya Allah, ya Rabbi. Coba tanya sama istri kita yang hamil itu. Tidurnya gimana? Apalagi kalau sudah mendekati mau melahirkan. Bisa nggak mereka tengkurap kayak tejerungkup, bisakah? Mereng, susah, terlentang, barat, hendak berjatungkup, tengkurap, bisa keluar sebelum masanya. Jadi ya itu tupang, dilus-lus. Sekalipun bagaimana beratnya, susah payahnya membawa, terkadang sampai ada 3 kilo, 4 kilo, tetap dilus-lus. Nak, sabar nak ya, sabar nak lah. Korban papahmu ini. Nah, sabar, jangan nendang-nendang. Ini kan bapaknya K7 putusan nendang. Nah, Ikam nih macam-macam nih, kayak Abah Ikam nih sudah nendang-nendang nih. Nah. Masya Rasulullah tidak ada merasa ibunya ada nendang-nendang, ada nyundul-nyundul begitu, nggak ada, nggak terasa. La tashku minhu alaman wala ilala, tidak merasa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu, tidak pernah. Makanya nggak ada datang gitu ke bidan, tolong dong bidan di USG dilihat nih, aduh ini kayaknya sering ke samping kanan ini gimana, nggak ada. Ibunya biasa kayak normal, hamil seperti tidak hamil. Padahal 9 bulan. Ditunggu-tunggu, ini kapan aku bisa melahirkan ya? Kapan aku bisa melahirkan? Tiba-tiba sudah waktunya tiba, dengan sendirinya lahir Rasulullah SAW. Tidak ada, mohon maaf ya, dalam sejarah itu tidak dinyatakan Halimatus Sa'diyah ketika melahirkan itu kesakitan gitu kayak ibu-ibu kan. Ya, istri kita dulu melahirkan, saya menyaksikan. Waktu istri saya melahirkan itu, ya Allah, kesian, nangis saya. Saya ingat, bukan ingat istri saya, ingat ibu saya. Waktu melahirkan saya berarti begini, ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah, untung saya dijadikan laki-laki yang melahirkan. Aduh, ya Allah, didorong dari sini. Luar biasa, nangis saya, bersyukur ya Allah. Dan berterima kasih kepada mamah saya begitu lahir. Nah ini anak-anak nih kalau kurang ajar dengan mamahmu itu, tampar kamu nih. Iya, ibu itu luar biasa. Makanya ummuka abuka kata Rasulullah. Ibumu
Mana yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu, 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 baru ayahmu. Tuh, bukan mamah maknanya 3 ayah saikong, bukan. Ini dimaknakan lain tuh, nak. Sampaikan katanya, sampaikan dengan mamahmu. Itu Rasulullah aja mengucap mamahmu, 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 baru ayahmu. Berarti kan ayah saikong, mamah 3, sampaikan dengan mamah. Baik, datang anaknya ke mamah. Mamah, kata ayah, mamah, 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 ayah. Maksudnya apa, nak? Itu kata ayah begitu, abah saikong, mamah 3. Mamahnya ngambil terong, ditatak terongnya. Sampaikan dengan papa kamu. Kalau mau ditatak seperti ini silahkan. Sadis juga. La haula wala quwata illa billah. Jadi luar biasa. Tapi Aminatuz Zuhriyah tidak merasa. Tiba-tiba ini Rasulullah sudah lahir. Tidak ada pendarahan, tidak ada nipas. Nipas itu berarti keluar darah. Tidak ada. Bersih Nabi kita Muhammad. Sudah didandani oleh Allah seindah mungkin, secantik mungkin, sebungas mungkin, segagah mungkin. Sudah ada celaknya. Ya, kemudian tali arinya, tali pusarnya sudah putus, sudah dihitan. Masya Allah. Nikahi dihitan usia berapa pian? Iya, usia tua udah SD baru dihitan. Ya, lebih tua lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihitan usia 80 tahun. Kita alhamdulillah modern wah ini pakai laser. Saya kemarin ada khitanan massal Robitoh 50 orang, sedikit aja, sebentar aja 50. Saya bayangkan waktu zaman dulu saya, waduh, repotnya kita 6 orang yang megang saya. Wah, hitan, masya Allah. Ya kalau sudah tua baru kita dihitan. Makanya Nabiullah Ibrahim pertama orang dihitan. Khitan itu sunnahnya Nabiullah Ibrahim. Iya, karena Rasulullah tidak dihitan, sudah terhitan Rasulullah. Yang kita dihitan mengikuti alam millati Ibrahim. Iya, ini adalah ya sunnahnya Nabiullah Ibrahim. Dihitan Nabiullah Ibrahim usia 80 tahun, pakai kapak ditanya. Allahu Akbar. Pakai kapak. Ada yang sekarang berani pakai kapak tuh, yang tuha sudah layak pakai kapak tuh. Ya, subhanallah. Ini kita Rasulullah luar biasa. Ya. Lahir sudah terhitan. Ya Allah ya Rabbi, sujud. Ya, kemudian ketika Halimatus Sa'diyah datang dari Bani Sa'ad dengan membawa kendaraannya himarnya kurus, kering karena dampak daripada musim peceklik tadi, musim krisis global. Allahu Akbar. Begitu ketemu dengan pamannya Rasul SAW Abu Talib, kemudian ditawarkan dengan Halimatus Sa'diyah untuk menjaga Rasulullah. Tapi yatim, kata Abu Talib, yatim ini keponakanku. Akhirnya kata Halimatus Sa'diyah setelah mencari-cari dia tidak dapat anak bayi karena sudah berdahulu diambili oleh sahabat-sahabatnya. Habis sudah tinggal Rasul SAW waktu itu masih bayi. Datang Halimatus Sa'diyah, kalau begitu paman saya pengen lihat dulu katanya orangnya. Begitu dilihat, ya Allah, senyum, orangnya lagi tidur. Rasulullah lagi tidur pada saat itu. Begitu datang Halimatus Sa'diyah menghampiri beliau, maka langsung bangun dari tidurnya bangun langsung merespon, menyambut Halimatus Sa'diyah seakan tahu ini bakalan menjadi ibu susu saya. Senyum Rasulullah. Langsung itu Halimatus Sa'diyah sehat seketika melihat Rasulullah SAW senyum. Allahu Akbar. Digendong langsung, izinkan paman saya menggendongnya. Digendong bayi tadi itu oleh Halimatus Sa'diyah. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika menggendong ini Halimatus Sa'diyah merasa ada power di dalam dirinya, ada kekuatan, ada energi, ada suplemen, langsung merasa tegar, kuat, yang sebelumnya loyo, lemas, menjadi sehat. Coba bayangkan, baru menggendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Dan lihat Rasulullah ketika diberi ASI sama Halimatus Sa'diyah pertama kali sebelah kanan, mau dipindah sama Halimatus Sa'diyah ke sebelah kiri, Rasulullah menolaknya. Nabi Muhammad menolaknya berkali-kali. Dari sini dipindah ke sini, ya, nggak mau membuka bibirnya, yang mulia. Kemudian dikembalikan lagi ke kanan, baru mau. Dikembalikan ke kiri, tidak mau lagi. Halimatus Sa'diyah bingung, ada apa ini? Ya, ada apa dengan ASI yang sebelah kiriku ini? Kok tidak mau dia? Beliau tidak mau, ada apa ini? Setahu saya aman-aman saja, nggak ada racunnya ini. Tapi nggak mau mengisap Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tahu kalau Halimatus Sa'diyah itu mempunyai putra yang masih kecil, ditinggalkan di kampungnya. Bahasa isyarahnya itu, aku nggak mau yang sebelah kiri, biar untuk saudaraku. Untuk saudaraku. Kalau sudah aku diberikan sebelah kanan, yang sebelah kanan saja. Allahu Akbar. Bijaksananya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serakah. Ini orang sekarang, jangankan anaknya, abahnya aja lebih serakah, berabut dengan anaknya. La haula wala quwata. Luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Dan langsung itu ASI menjadi mendadak banyak, subur ketika diberikan ASI itu kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahnya lagi setelah izin kepada umminya, kepada pamannya, ini Rasulullah Muhammad ini mau dibawa ke Bani Sa'ad, ke kampung, mau dirawat di sana, di kampung di Bani Sa'ad yang notabene ini kampung jauh dari kota, pelosok. Kemudian musim kering, tidak ada banyu mengalir, tidak ada rumput-rumput hijau yang bergoyang, karena tidak ada turunnya hujan pada saat itu bertahun-tahun. Luar biasa. Begitu Rasulullah SAW digendong, kemudian sama suaminya diangkat ya ke himarnya, berjalan, maka himarnya tadi itu langsung sehat, langsung bugar, langsung kuat himarnya. Nah, ketika dia datang ke Mekah, jalannya begemet-begemet itu himar. Ketika bulik dari Mekah ke Bani Sa'ad, ke kampung, itu himar jalannya laju sekali. Laju itu himar. Allahu Akbar. Sampai-sampai rombongan yang sudah berangkat pulang terlebih dahulu tersalib ya dengan himarnya Halimatus Sa'diyah, tersalib. Masya Allah. Orang-orang bingung. Wah, hebatnya himar kamu, wahai Halimah. Kuatnya himar kamu, wahai Halimah. Perkasanya himar kamu, wahai Halimah. Kata Halimah, bukan aku, bukan himarku yang hebat, tapi yang hebat yang aku gendong di atas himar ini, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke Bani Sa'ad, maka di Bani Sa'ad yang tidak ada air, tidak pernah hujan, dan semuanya perkebunan menjadi terancam punah. Maka begitu lahir datang Rasulullah ke Bani Sa'ad, ke kampung Bani Sa'ad tadi itu, mendadak hujan menjadi deras. Sungai-sungai kecil, parit-parit itu mengalir airnya. Kemudian rumput-rumput mulai bertumbuhan. Khususnya dalam sejarah itu, dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekitaran ya kampung halamannya Halimatus Sa'diyah itu subur semuanya. Sampai kampung-kampung sebelah itu kambing-kambingnya datangan ke situ. Saking suburnya. Di tempat yang lain tidak ada hujan turun, di situ turun. Karena di sana kalau di Arab itu biasa hujan setahun sekali. Tapi untuk kampung Bani Sa'ad setahun bisa 1-2 kali. Tempat yang lain standar, setahun sekali saja. Subhanallah. Jadi tingkat kesuburannya jauh lebih muncul, lebih terlihat, lebih dirasakan di kampung Bani Sa'ad tadi itu, di samping daripada kampung-kampung yang lainnya. Ini berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 5 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Halimatus Sa'diyah. Kemudian kembali lagi. Ya, setelah 5 tahun itu diantar kembali ke mamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Takut.
pernah terjadi satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan sama Halimatus Sa'diyah. Peristiwa pembedahan dadanya Rasulullah. Ya, dibedah dadanya Rasulullah, dikeluarkan hatinya, ya, dan ini disaksikan oleh anaknya Halimatus Sa'diyah. Ya, ketika ada Syaimah, ngarannya Syaimah, putra daripada Halimatus Sa'diyah, menyaksikan. Katanya ketika Rasulullah lagi di satu kebun, ya, kebunnya Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba ada orang yang pakai baju putih, serba putih, 3 orang menangkap Nabi Muhammad, kemudian dibaringkannya itu Nabi Muhammad di bawah pohon. Kemudian Syaimah ini kembali ke rumahnya. Mama, Muhammad, ada apa dengan Muhammad? Muhammad dibelah dadanya dengan 3 manusia. Ketakutan ini Halimatus Sa'diyah. Langsung, ya, ketika didatangi, Rasulullah sudah bersandar begini di bawah pohon. Ya, sudah bersandar begini. Ya Muhammad, mabika ya Muhammad, ada apa dengan engkau wahai Muhammad? Kata Rasulullah, aku nggak tahu ada apa-apa, aku nggak tahu. Masya Allah, nggak tahu ada apa-apa, cuman aku merasakan lemas sekarang, lemas. Ya, aku dibawa oleh 3 orang, kemudian aku ditidurkan di sini, setelah itu aku tidak tahu. Kata Syaimah, aku menyaksikan mama, dia dibelah dadanya di sini. Allah, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan. Bukan berarti hatinya Rasulullah kotor, apalagi masih kecil. Tetapi ini hati yang akan menjadi hati yang satu-satunya hati bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Allah dibasuh dengan air Zam-Zam. Ternyata itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, yang ada beberapa malaikat yang menjadi pembantunya untuk proses pembelahan dadanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembelahan dada pertama, sampai ada beberapa kali berikutnya. Proses berikutnya adalah pembelahan dada ketika dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan juga berikutnya ketika mau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Allahu Akbar. Jadi betul-betul sudah steril, lebih disterilkan lagi jiwa dan hatinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit tentang peristiwa sekitar lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan dampak positif kepada kehidupan manusia, bahkan binatang sekalipun, makhluk Allah Subhanahu wa taala memang dasarnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingin tahu rahmat Allah itu seperti mana, maka dilihat daripada bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang dengan sesama manusia. Itulah rahmat Allah hakikatnya. Berkasih sayang dengan binatang, itulah rahmat Allah. Kemudian memberikan kehidupan yang positif, kehidupan yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dibentukkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang season yang keduanya, masih ada waktu ya sekitar 10 menit lagi. Season kedua, ya, di sini saya akan bahas ya tadi tentang maulidnya Rasulullah. Artinya maulud itu berarti cerita tentang lahirnya Rasulullah. Karena ini tepat dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sekarang ya tentang maulid juga sudah. Tentang Aminatus Zuhriyah, bagaimana Aminatus Zuhriyah ketika melahirkan, ketika mengandung dan lain sebagainya. Artinya ada keunggulan tersendiri daripada yang lainnya. Nah, sekarang kita umatnya ini ya untuk mencintai Rasul SAW, apa manfaatnya untuk kita? Ya, apa manfaatnya untuk kita di saat kita mencintai beliau, di saat kita mengikuti beliau, di saat kita mentaati beliau? Apa manfaatnya untuk kita? Kan begitu. Kita sudah tahu nih, Rasulullah luar biasa begini. Kita sudah tahu juga mamahnya luar biasa. Berarti memang Rasulullah itu al-insanul kamil, sosok manusia sempurna. Dicari-cari kesalahannya tidak ada, dicari-cari kekurangannya tidak bakal bisa didapati. Nah, sekarang mau tidak mau, kalau kita ingin selamat ya mengikuti Nabi Muhammad, begitu. Kalau ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, ya ikuti Rasulullah. Nah, sekarang selain daripada kita selamat mengikuti Rasulullah SAW, dasar-dasarnya itu apa? Nah, ini yang perlu kita kaji. Yang pertama, yang menjadi dasar kita kenapa harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam surah Al-Imran ayat 31 itu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita
berkaitan dengan kita nih supaya selamat di dunia ini. Jangan tergiur dengan apapun yang kita miliki selain daripada cinta kepada Nabi Muhammad, selain daripada mengikuti Nabi Muhammad. Itu semuanya hanya seremonial. Kita diberikan titel, jabatan, harta, benda, hanya seremonial saja. Tidak menjamin keselamatan dan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah apabila di hati kita tertanam cinta kepada Nabi Muhammad dan pandai mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena memang itu kuncinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang pertama itu, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada jamaah di lingkungan Masjid Al-Qadri. Al-Qadri kayak ini. Hah? Ya, Al-Qadri. Sampaikan kepada jamaahnya itu, apabila mereka itu cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, iman kepada Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di situ? Rasulullah SAW. Ini atas perintah siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai daripada sholat, kemudian puasa yang wajibnya, kemudian haji, kemudian zakat, ya, dan lain sebagainya yang sunnah-sunnahnya itu tiada lain daripada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Muhammad. Karena ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, kan fattabi'uni, ikuti aku. Bahasanya, iya kami siap mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah sembahyang, kita sembahyang. Rasulullah puasa, kita puasa. Rasulullah berhaji, kita bagi yang mampu juga berhaji. Rasulullah umrah, kita bagi yang mampu bisa umrah. Rasulullah berzakat, kita bagi yang mampu juga diperintahkan untuk berzakat, dan kita mengikuti semuanya itu. Kalau sudah mengikuti itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah. Ini intinya, supaya kita mendapatkan cinta dari Allah. Cinta kita kepada Allah itu connect, tersambung sampai kepada Allah. Bahkan Allah menjadi cinta kepada kita. Jadi disambut dengan cinta balik kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Allah, dituangkannya cinta itu lewat Nabi Muhammad. Lewat mengikuti Nabi Muhammad, lewat menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Maka dari situlah Allah akan cinta kepada kita. Jadi di sini Allah memperkenalkan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW secara tidak langsung. Tidak menyatakan apabila kalian cinta dan iman kepada aku, ikuti aku. Yang seharusnya kan begitu, ikuti aku Allah. Karena yang berhak untuk diikuti itu adalah aku. Tapi tidak demikian. Dalam ayat itu, fattabi'uni, Muhammad sampaikan kepada mereka, yang mereka itu menyatakan iman dan cinta kepada aku Allah, maka ikutilah aku, Muhammad Rasulullah SAW. Maka dengan mengikuti Rasulullah kita selamat. Seperti apa mengikuti Rasulullah? Maulid ini kita mengikuti Rasulullah karena Rasulullah memperingati Maulid tadi. Ya, memperingati Maulid dengan cara berpuasa setiap seminggu. Kita memperingati Maulid setahun sekali. Mungkin ada timbul pertanyaan karena ada orang-orang yang nyinyir. Ya, wah itu enggak ada dasarnya. Satu, yang kedua, kenapa cinta kepada Nabi itu cuma sekali saja, setahun sekali? Demi Allah, kita tidak setahun sekali cinta kepada Nabi. Betul apa betul? Kita cinta kepada Nabi setiap saat. Kita sholat itu menuangkan cinta kita kepada Nabi. Kita bangun malam menuangkan cinta kepada Nabi. Kita bersolawat setiap hari. Apalagi ibu-ibu nih, saban hari ini solawatan terus. Bujur-bujur, saban hari ibu-ibu ini paling memakmurkan masjid. Iya, solawatan di sini, solawatan di sana, solawatan di mana-mana. Saban minggu belum ada arisannya, ada pertemuannya, ada perkumpulannya. Wah, ibu-ibu tuh luar biasa. Hari ini pakai apa, kerudungnya warna lemon. Mungkin besok pakai kerudungnya warna habang. Besok lagi hijau. Besok lagi kuning. Besoknya lagi kelabu. Wah, masya Allah. Oh iya, hebat ibu-ibunya yang kesian suaminya dikit-dikit. Nah. Belum dibayar yang ini, belum dibayar. Aduh, luar biasa. Ya, tidak setahun sekali, kita memang tertuang mahabbah kepada Nabi itu setiap saat. Bujur apa bujur? Hanya bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita lebihkan cinta kita kepada Rasul karena beliau berjasa kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, laulak lama khalaqtul aflak.
Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Alam semesta demi Allah tidak tercipta kalau bukan karena Allah menciptakan Sayyidina Muhammad. Berarti kan berjasa. Kita nyaman kemana-mana beoto, nyaman kita behonjoran di rumah, nyaman bermakanan dengan laki kita, kumpul dengan anak bini kita, happy, Masya Allah, nyaman, bahagia hidup. Berkat siapa kalau bukan karena berkat Rasulullah? Setiap mendapatkan kenikmatan, di situ ada jasa Nabi Muhammad SAW untuk kita. Perlu kita perhitungkan di situ bagaimana cara untuk mengembalikan jasa Nabi Muhammad. Minimal kita agungkan Rasulullah, muliakan Rasulullah, cintai Rasulullah. Toh ketika kita mencintai Rasulullah, ujar Rasulullah SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, ma'i, bersama-sama dengan aku, fil jannah, di dalam sorga. Sallu ala Muhammad. Sampai ada salah satu orang Badu, orang kampung, orang deso. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW di saat Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, dia tanya itu kepada Nabi Muhammad. Padahal logika ini orang tidak berakhlak secara logika. Orang lagi khutbah, lagi ceramah nih, saya lagi ceramah, tiba-tiba ada datang orang nih, dia nyamperin saya, Beb, saya mau tanya Beb. Mungkin bisa ditangkap sama bapak-bapak. Ikam nih kada beradab, tampar nih ikam nih. Ini Rasulullah lagi khutbah. Kalau Rasulullah khutbah itu menggebu-gebu begini sampai habang wajahnya. Saking semangatnya itu kalau menyampaikan khutbah. Datang saikung dari kampung tadi. Kuculuk. Ya Muhammad, mata sa'ah katanya. Wahai Muhammad, apabila terjadi hari kiamat? Umatnya Rasulullah. Ikam datang jauh-jauh ke sini, nang ditakunkan cuman hari kiamat. Mada a'dadta laha, kata. Dijawab, direspon oleh Rasulullah. Mada a'dadta laha. Memang persiapan Anda itu apa? Apa jawabnya? Ma'adadtu bikatsirin minas shalah wal siyam. Innama uhibbullah wa uhibbuka. Saya tidak banyak persiapan untuk hari itu wahai Muhammad. Hanya saja enggak tahu gimana ya, dalam hati itu tertanam saya cinta betul kepada Allah dan sangat cinta kepada piannya Rasulullah. Masya Allah, cinta kepada pian. Apa ujar Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan berkumpul bersama yang engkau cintai. Artinya bersama Sayyiduna Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Orang yang mucil, yang tidak mengenal majelis, tidak mengenal ilmu, tidak mengenal ibadah, dia selamat dikarenakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia mucil, dinasihati sama gurunya. Kata gurunya, ikam nih mucil banar, sudah kada usah mabuk-mabukan lagi, ampihi sudah, sadar, tobat sudah, umpati aku. Ah, kena aja guru, kena guru, kena. Akhirnya mati orang ini. Gurunya kaget, Allahu Akbar, kayak apa ini orang ini mati ini? Belum aku melihat dia tobat. Berdoa, gurunya berdoa, subhanallah, Allah perlihatkan si guru tadi itu melihat dia di alam barzah senang dan bahagia. Bak duduk di atas kursi bagaikan raja yang di depannya banyak makanan-makanan, kursinya dihias dengan banyak perhiasan. Wah, macam kayak saya, contoh kecilnya kayak saya. Ada makanan, jenis minumannya aja, ini ada 2. Oh, 2, yang lain sebuting aja kada ada. Ini sebuting, tuh ada. Gelas gonol-gonol 2. Ini apa nih dalamnya nih? Teka-teki. Kopi, teh. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Kurang sebuting, susu kada ada. Belum lagi wadai, 2 macam wadai. Ada apa ini? Kelingking. Ini apa? Warna jilbab ibu. Ada anggur, luar biasa. Ini kan banyu aja Allah kasih, iya. Makanya saya pengen menyantap tadi, cuman kada purun. Hendak menyantap anggurnya, kelengkengnya, hendak minum tehnya, hendak minum kopinya, kada purun melihat pian kena, melihat ulun minum. Habib nyaman minum jar, aku nih karing nih. Kesian ya Allah ya Rabbi. Kesiannya lain kali ya Allah, kesian. Kasihlah mereka tuh kalau maulid nina sebuting sebuah barang ya kalau kalau saya kan ini aduh kayaknya nyaman benar nih ya. Cuman kada purun dengan pian, ulun yang nyamannya pian yang menaguk banyu liur.
Lebih baik ulun tahan aja sudah sama-sama kita ya kalau. Jadi cukup ini dipandang saja. Dipandang saja. Jadi subhanallah ibu bapak, orang tadi duduk di depan kayak gini kan orang spesial artinya. Orang spesial, yang lainnya di bawah kayak pian-pian gini. Makanya Allah pian tuh harus tahulah, tahu dirilah dengan kai, dengan kuitan pian yang sudah meninggal tuh jangan dibiarkan begitu saja. Bacakan Fatihah. Iqra'u Yasin ala mautakum, dibacakan surah Yasin, baca Al-Qur'an supaya kena. Kada sampai Pak ulun Pak ke sana Pak katanya. Terkunci, tidak ada. Sampai kepada mereka silakan. Ibu-ibu nanti kalau meninggal lebih dahulu saya Fatihahin. Iya. Nanti ada kan bulik lagi. Bib kada sampai bibai. Apa itu? Fatihahin, baca Yasin, didoakan. Kan begitu, dibikinkan acara-acara, kita sampaikan pahalanya itu kepada mereka. Ini orangnya nyantai. Gurunya melihat tadi itu di dimensi lainnya, dimensi barzah, alam barzah, bukan alam nyata. Karena ini saat guring. Gurunya melihat, woi, ikam kah ini yang semalam nih? Gurunya, ulun murid pian yang paling mucil tuh yang semalam. Nyamannya ikam tuh di sini. Guru, wah nyaman benar. No, guru. Nyamannya ikam nih ya Allah, hajar. Padahal aku lihat ikam nih belum suah tobat semalam tuh. Oh iya, gawian ikam tuh maksiat terus, kenapa bisa nyaman kayak ini? Alhamdulillah hajar. Alhamdulillah. Ini masalahnya kada seberapa kayak guru hajar. Apa gerang? Bima nilta hadhil martabah. Apa penyebab ikam mendapatkan kenikmatan seperti ini? Apa sebab ikam? Soalnya aku ini kadang mendapatkan penyebabnya. Amunnya ikam tuh mungkin ada hadir ke majlis aku, ada penyebabnya. Oh ini suah hadir ke majlis aku. Amunnya penyebabnya baca Al-Quran semalam, mungkin oh ini penyebabnya ikam tuh ada semalam baca Al-Quran. Ini ikam baca Al-Quran belum suah juga. Kada bisa juga. Kalau ikam sambil baca Al-Quran, guru ikam bisa kok. Nah, ini itu kada ada. Kenapa ikam nyaman kayak ini? Tuhan ini berpihak kepada ikam memang luar biasa. Ini preman akhirat ikam nilai aja. Guru alhamdulillah jadi preman akhirat. Ini sedikit aja guru penyebabnya aja. Aku tuh semalam pas keluar, artinya keluar tuh aku nih berjalanan aja guru. Nah pas berjalanan kemudian aku keuyuhan, singgahlah ke tempat penyinggahan. Nah aku kada tahu di tempat penyinggahan itu ada guru yang sedang membimbing murid-muridnya untuk baca solawat bunda. Guru yang membimbing muridnya untuk baca solawat. Nah ujar si guru tadi itu, dia sampaikan kepada jamaahnya, man sholla ala nabi wa rafa'a sautahu dakhala jannah. Artinya memberikan motivasi nih nah dengan muridnya. Siapa dari kalian wahai jamaahku nang bersolawat kepada Nabi dengan ikhlas, dengan tulus, kemudian dinyeringakan suaranya, maka ikam akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat solawat tadi, maka si mucil tadi langsung bergerak kayak, Guru, aku hendak, bisakah? Artinya hendak baca solawat biar aku masuk ke surga dengan nyaman. Ujar si guru, silakan. Ya, tapi umpati dulu aku. Gurunya tadi bersolawat. Nah, kemudian Ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi
salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mimpi dengan Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya saya Majelis Darus Sofa itu ada mengeluarkan almanak atau kalender yang 2023. Ini saya bukan jualan, tapi ini hadiah bil hadiah. Saya ingin berhadiah dengan Ibu Bapak, tapi saya minta hadiah juga dari Ibu Bapak. Ya, hadiahnya untuk majelis operasional majelis. Ini ada foto saya. Coba Di, lihatkan dulu foto saya Di. Nah, ini Bu. Sama kan kuning juga kan? Nah, ini kalau yang jilbab apa namanya? Limau ini, sampai kada melihat bahaya nih kalau nggak ngambil nih. Insya Allah kalau diandak di rumah Ibu, genderuwo, jin, hantu kada bisa masuk dah. Aman insya Allah tuh. Apalagi di situ ada guru saya, guru mulia saya Habib Umar ya bin Muhammad bin Salim bin Syubakar bin Salim dari Tarim Hadramut. Ada guru saya juga, saya belajar dengan beliau manhaj ya takhusus ya kitab minhaj ya Al Habib Ali Masyhur. Ada juga guru saya ya Al Habib Nagib Syubakar bin Salim, beliau murid daripada Buya Maliki, profesor doktor. Kemudian ada juga guru kita semuanya, abah guru sekumpul ya, masya Allah yang gagah luar biasa. Ini ulama paling berkarismatik di Kalimantan, luar biasa, dan beliau tidak ragukan lagi kewaliannya semuanya ya para aulia Allah, kecuali ulun yang masih anom di situ ya, buat tampilan aja ulun di situ. Jadi mudah-mudahan pian bisa memilikinya. Hadiahnya kada sampai pian menjual kaplingan. Cukup 50.000 insya Allah ya, sambil dibagi kalendernya, sambil saya baca doa dan sambil kita bersair. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Silakan dijalankan kalendernya ya, diandak aja di mukanya di situ. Ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ulun belum suah sampai 2 jam seperti pada pagi ini ya, sampai setengah 12. Dari setengah 10 sampai setengah 2 berarti 2 jam. Ini sejarah paling lawas. Ceramah ulun paling lawas di sini. Biasanya ulun 20 menit Pak, 15 menit selesai. Ya, tapi di sini 2 jam. Karena apa? Tepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi pian alhamdulillah saya beruntung, antum pun beruntung semuanya. Tapi kalender harus habis ini bonusnya.
Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Lakal hamdu syukra, lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mugniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'man kulli makhib. Yassir alaina kull asir fatayassirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ya Allah ilaika katsir, hajatuna ya Rabb ilaika katsir ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah. Terlebih yang nukar kalender ya Allah, sugihkan mereka semuanya ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhaf mimman yakhafu minka wa nakhaf mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad uhrusna bi'ainika allati la tanam wa aknufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratik alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma barik fi auladina wa banatina wa ahlina wa la tadurrahum wafiqna wafiqhum li ta'atillah warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.